pejabat, para aparat seneng. Harusnya para pejabat, para aparat yang mendukung. Kenapa? Bukan kalimat Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau berkata, "Bihim yadfa'ullahu al-balaya wa yakshifu ar-razaya wa yusli kulla khairin wa ni'mati walau lahum bainal anami ladukdikat jibalun wa ardun lirtikabil khati'ati." Sebab keberadaan mereka para ulama, sebab keberadaan beliau-beliau orang-orang soleh, orang-orang yang lidahnya tidak pernah sepi dari berzikir, tidak pernah sepi dari membaca Quran, tidak pernah kering dari bersalawat, orang-orang yang hatinya selalu terhubung dengan Allah, terhubung dengan Rasulullah, orang-orang yang hatinya penuh dengan rasa takut kepada Allah, orang-orang yang hatinya penuh dengan kerinduan kepada Rasulullah. Beliau-beliau orang-orang soleh, beliau-beliau para ulama, para orang-orang soleh. Kalau bukan karena kehadiran apa, dengan sebab kehadiran beliau-beliau di Indonesia, masih banyak orang soleh, masih banyak para ulama, masih banyak para habaib, para kiai, banyak makam-makam keramat. Dengan sebab keberadaan beliau-beliau, Allah Subhanahu wa taala tunda, Allah halangi datangnya bala, Allah halangi datangnya bencana, Allah halangi datangnya musibah. Dengan sebab keberadaan para aulia, dengan sebab keberadaan orang-orang soleh, makom-makom keramat, orang keramat baik yang masih hidup atau telah meninggal dunia. Dengan sebab keberadaan beliau-beliau, Allah tahan bala, Allah tahan bencana, Allah kasih engkau kenikmatan, Allah kasih engkau kebaikan, Allah kasih engkau kebahagiaan, Allah kasih engkau kesenangan, Allah kasih engkau keberkahan. Sebab keberadaan beliau-beliau. Kalau bukan karena beliau-beliau, para ulama, para orang soleh, kalau bukan karena majelis-majelis taklim, kalau bukan karena majelis-majelis ilmu, kalau bukan karena majelis-majelis salawat, maka gunung sudah Allah terbangkan, bumi sudah Allah hancurkan, laut Allah tumpahkan ke muka bumi, langit Allah runtuhkan, hancur dunia. Kalau bukan karena keberadaan beliau-beliau orang soleh, karena terlalu banyak dosa dan maksiat yang kita lakukan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada acara-acara seperti ini beruntung. Kalau ada acara-acara seperti ini dukung. Harusnya bersyukur para ulama, para habaib, umat Islam Bekasi duduk berkumpul. Emang acaranya tiap minggu? Enggak. 1 tahun 1 kali, ini pun baru sekarang. Terakhir kapan? 2017, 2018. Tahun kemarin. Di alun-alun kapan terakhir? Kalau nggak salah sama Ustaz Abdul Somad. Iya, benar. Tahun lalu. Wali musim penjara ya. Apa jangan-jangan dipersulit karena ada Bahar bin Smith mau hadir? Iya. Kira-kira begitu. Gara-gara Bahar bin Smith mau hadir. Tadinya anak lagi sakit. Anak nggak bisa hadir, anak beberapa hari nggak hadir acara. Tapi karena acara dipersulit mau nggak mau harus hadir. Sebab kenapa? Sebab walaupun anak lagi sakit, kalau anak tidak hadir, sedangkan acara ini bisa jadi dipersulit karena ada Bahar bin Smith mau hadir. Kalau anak tidak hadir, maka mereka akan tersinggung. Makanya anak hadir. Kenapa? Anak tidak akan memberi celah kepada musuh-musuh Allah. Saya tidak akan memberi celah kepada orang-orang yang menyusahkan, yang mempersulit majelis Rasulullah. Tidak akan saya beri celah mereka untuk merasa menang. Majelis Rasulullah dipersulit, terus saya mau kasih celah buat mereka. Tidak ada celah bagi mereka. Kalau Bahar bin Smith datang, senyum, ketawa mereka. Berhasil. Kita berhasil. Iblisnya kita ketawa, nanti syaitannya ketawa. Bahar bin Smith tidak hadir. Tetap saya hadir, walaupun dalam keadaan sakit, karena saya tidak ingin memberikan celah. Sekalipun mereka merasa menang, tidak akan saya beri celah bagi musuh-musuh yang mempersulit majelis-majelis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di zaman Rasulullah. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, idza zulzilatil Madinah fa khataba Umar bin Khattab amaman nas. Ketika Madinah dilanda gempa bumi, Sayyidina Umar bin Khattab beliau berkhutbah di hadapan manusia. Beliau kumpulkan masyarakat Madinah, umat Madinah. Beliau kumpulkan. Kemudian apa kata beliau? Ma asra'tum ma ahdastum. Sungguh cepat apa yang telah kalian lakukan, apa yang telah kalian perbuat, sehingga Allah berikan kepada kita ini bencana, Allah berikan kepada kita ini musibah. Perbuatan dosa apa yang kalian lakukan, perbuatan maksiat apa? Demi Allah, andaikan besok ada gempa susulan, saya tidak ingin tinggal bersama kalian, saya akan pergi dari tengah-tengah kalian. Jawab Sayyidina Umar bin Khattab. Di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ketika ditimpa gempa bumi, beliau kirim surat
untuk para gubernur-gubernur yang isi suratnya. Apa isi suratnya? Beliau berkata, wahai para gubernur-gubernur, takutlah kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah, kembalilah ke jalan Allah. Perbuatan dosa apa yang telah kalian lakukan? Berapa banyak uang rakyat yang kalian makan sehingga Allah berikan kepada kita bencana? Cepat keluarkan harta kalian di jalan Allah untuk menghalangi, untuk menunda datangnya bala dan bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan tidak akan terjadi yang namanya gempa bumi, melainkan bumi tersebut bergoyang. Yakni gempa bumi itu karena bumi bergoyang. Nah, pertanyaannya, kenapa bumi bergoyang? Beliau berkata, bumi bergoyang karena bumi sudah muak terlalu banyak hamba-hamba yang berbuat dosa dan maksiat di atasnya, sehingga karena banyaknya perbuatan dosa, karena banyaknya perbuatan maksiat, bumi tersebut gemetar karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, suilat beliau ditanya tentang pandangan beliau akan gempa bumi. Sayyidina Anas bin Malik wa ba'dus sahabat, Sayyidina Anas bin Malik dan beberapa dari para sahabat Rasulullah datang kepada Sayyidatuna Aisyah dan beliau ditanya tentang gempa bumi. Apa jawab Sayyidatuna Aisyah? Gempa bumi tidak akan terjadi apabila melainkan 3 perkara telah merajalela. Apabila 3 perkara ini merajalela, maka terjadilah yang namanya gempa bumi. Apa 3 perkara tersebut? Yang pertama, istahalla zina. Yang kedua, istibahal khumur. Coba lihat, istahalla, istibaha. Tahukah kalian apa artinya istihalla? Apa artinya istibaha? Istahalla itu dari kata halal. Istibaha itu dari kata mubah. Kalau dalam ilmu shorof itu adalah fi'il sulasi mazid, yakni fi'il sulasi mazid dari wazan istaf'ala yastaf'ilu istif'alan dengan tambahan 3 huruf hamzah wasol, sin dan ta. Fi'il sulasi mazid memiliki 2 makna. Ada yang bermakna bermakna tolak seperti istighosah, itu bermakna tolak. Istighosah dari kata ghausun. Ghausun artinya pertolongan. Ketika wazannya berubah menjadi istighosah bermakna talabul ghaus, artinya berarti memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada bermakna liwijdani ala sifat, perasaan hati akan suatu sifat, maksudnya menganggap. Kalau istihalla dari kata halal, ketika halal berubah menjadi istihalla berarti menganggap sesuatu itu perkara yang halal, menganggap halal. Istibaha menganggap mubah. Yang pertama istahalla zina, mereka menganggap zina sebagai sesuatu yang halal. Mereka bukan hanya berzina, saudara, akan tetapi mereka menganggap zina adalah perkara yang halal. Istibahal khumur, mabuk, minuman keras, mereka anggap seperti perkara yang boleh, perkara yang jaiz, perkara yang mubah. Mabuk dianggap mubah, mabuk dianggap boleh, zina dianggap halal. Saudara-saudara, sehingga mereka zina, mabuk di pinggir jalan, zina, mabuk, narkoba, terang-terangan mempertontonkan perbuatan dosanya, mempertontonkan zinahnya, mempertontonkan mabuknya, bawa minuman keras, bawa homer, udah kayak bawa air, saudara-saudara, dipertontonkan. Ini loh, saya mabuk, ini loh, saya homer, ini loh, saya narkoba, saya preman, saya bajingan, singgah di pinggir jalan, laki-laki, perempuan, telanjang, buka aurat, ciuman, pelukan di pinggir jalan. Mereka pertontonkan perbuatan dosanya, mempertontonkan perbuatan maksiatnya. Saudara-saudara, wailun liman lam ya'lam marrah, fawailun liman ya'lam wa lam ya'mal bih salasa marrah. Sungguh celaka bagi orang-orang yang tidak tahu 1 kali kecelakaan. Ada orang zina, dia tidak tahu zina itu dosa, dia mendapatkan 1 kecelakaan. Ada orang mabuk, dia tidak tahu mabuk itu haram, dia mendapatkan 1 kecelakaan. Kenapa? Karena kebodohannya dia tidak mau belajar mana halal mana haram. Akan tetapi bagi orang yang tahu zina itu haram, mabuk itu haram, dia tahu tapi dia masih melakukannya, maka dia mendapatkan 3 kecelakaan. Nah, inilah orang-orang istahalla, istibaha, menganggap zina sebagai perkara yang halal, menganggap mabuk seperti perkara yang mubah, pagi, siang, sore, malam, tidak yang tua, tidak yang muda, di mana-mana. Yang ketiga, wadarabu bil ma'azif, mulai memainkan musik-musik yang membuat lupa kepada Allah, musik-musik lahun,
musik-musik yang buat lupa, disco di mana-mana, dangdut di mana-mana, orkes di mana-mana, lupa baca Quran, lupa berzikir, lupa bertahlil, tasbih, takbir, tamjid, sholawat. Saudara-saudara, saya perhatikan, saya lihat orang-orang zaman sekarang pagi, siang, sore, malam sibuk dengan handphonenya, betul? Betul. Mulai dari anak kecil umur 7 tahun, 6 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, yang kecil, yang muda, yang tua, sibuk dengan handphonenya, saudara-saudara. Kasihan anak-anak kecil zaman sekarang, masa kecilnya, kebahagiaan-kebahagiaan, keceriaan-keceriaan masa kecil direnggut, direbut oleh handphone, saudara-saudara. Suami sibuk main handphone, istri sibuk main handphone. Suami istri hadap-hadapan, bukan ngobrol, sibuk main handphone, kayak orang goblok. Iya kan? Iya kan? Orang goblok, orang bego. Handphone menjauh atau mendekatkan orang-orang yang jauh, tetapi kebanyakan handphone bisa menjauhkan orang-orang yang dekat. Betul? Ayo ibu-ibu, anak-anak kalian masih kecil main handphone kan? Main handphone kan? Saya tanya kalian semua, jawab yang keras. Kalian setiap hari, setiap saat, setiap jam lebih banyak pegang handphone atau pegang Quran? Setiap saat kalian pegang handphone. Bukan berarti tidak boleh, silahkan kalian main handphone, silahkan. Kalau perlu makan ke handphone, main handphone kalian. Tetapi ini waktu Al-Quran kalian berdebu, Al-Quran kalian letakkan, Al-Quran kalian geletakkan di rumah kalian. Kalian sibuk pagi, siang, sore, malam handphone. Ustadznya, kiainya, habibnya sibuk TikTok. TikTok, habib TikTok. Silahkan main handphone, nggak apa-apa. Akan tetapi jangan sampai handphone menjadi sebab hubunganmu dengan Allah jauh. Jangan sampai handphone menjauhkan hubunganmu dengan Allah, apalagi handphone menjadi sebab putus hubungan engkau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang sekarang pagi, siang, sore, malam, apalagi malam kan lagi libur 25, 26, 27 sampai malam tahun baru, saudara-saudara. Makanya saudara Rasul memang betul apa yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Rasulullah sudah sampaikan 1400 tahun yang lalu tentang bagaimana nanti keadaan umatnya, saudara-saudara. Apa kata Rasulullah? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sanana aw sunana alladziina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhrin lattaba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al-yahud wa nasara. Qala faman? Kata Allah, sungguh benar suatu saat nanti akan ada umat sesudah kalian. Kata Rasulullah kepada para sahabat, yang dimana umat sesudah kalian itu mereka akan mengikuti suatu kaum sebelum mereka. Mereka akan ikuti kaum tersebut sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah, sehasta demi sehasta. Mereka akan ikuti umat-umat dan golongan-golongan sebelum mereka. Sekalipun umat sebelum mereka masuk dalam lubang gok. Gok itu sejenis biawak, cuma dia bukan biawak. Kalau biawak itu warol, biawak itu hukumnya haram. Kalau gok hukumnya halal. Dia kalau biawak coklat, kalau gok agak kuning. Gok itu hidupnya di gurun, ekornya ada jari-jarinya, ada duri-durinya, itu gok. Nah, gok itu kalau bikin lubang agak masuk ke dalam kanan ke kiri. Nah, kata Rasulullah, sekalipun umat sebelum mereka masuk dalam lubang gok, maka umat setelah kalian akan mengikuti masuk ke dalam lubang tersebut. Kemudian para sahabat bertanya, siapakah golongan yang mereka ikuti? Yakni kaum sebelum kita ya Rasulullah. Apakah Yahudi dan Nasara? Qulna ya Rasulullah al-Yahud wa Nasara. Apakah yang mereka ikuti adalah orang Yahudi, orang Nasrani? Qala Rasulullah menjawab, faman? Siapa lagi kalau bukan mereka? Coba kita lihat, saudara-saudara, pada malam hari ini ataupun nanti malam tahun baru, kau lihat yang paling banyak melacur, yang paling banyak mabuk-mabukan, yang paling banyak nongkrong, mabuk, berzina, berbuat dosa, berbuat maksiat.
zina di pinggir jalan, mengadakan acara-acara disko, ikhtilat campur laki perempuan, telanjang di situ, ciuman di situ, peluk-pelukan di situ, mabuk di situ, narkoba di situ, kondom berjejeran. Yang paling banyak bukan anak-anak Nasrani, bukan anak-anak Buddha, bukan anak-anak Hindu, tetapi abnaul muslimin, anak-anak Islam, putra-putri Islam yang paling banyak berbuat dosa, yang paling banyak berbuat maksiat, baik di malam tahun baru, malam Natal, ataupun malam minggu setiap minggunya, saudara-saudara. Betul? Anak-anak Islam yang paling banyak putra-putri Islam, anak-anak kita jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah, yang mereka ikuti budaya barat, gaya berpakaian barat, gaya berpakaian seperti Tarsan, perempuan-perempuan yang pakai rok mini, telanjang. Syariat Islam dianggap asing, syariat Islam dianggap ketinggalan zaman. Mereka mengambil pakaian orang barat, pola pikir seperti orang barat, gaya hidup seperti orang barat, seperti orang Yahudi, seperti orang Nasrani. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran apa? Yakni Allah SWT berfirman, yakni millah. Allah mengatakan walau tahu angkal Yahud walau Nasara hatta tabi'adinakum, bukan orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan ridho kepada kalian sehingga kalian mengikuti agama mereka. Bukan itu, bukan mengikuti. Mereka tidak butuh engkau masuk ke dalam agama mereka. Tetapi kata Allah dalam Al-Quran, yakni mengikuti millah. Walau tahu angkal Yahud walau Nasara hatta tabi'adillah, mengikuti ajaran mereka, mengikuti gaya hidup mereka, mengikuti pola pikir mereka. Ini terjadi zaman sekarang, saudara-saudara. Anak-anak mudanya berbuat dosa, berbuat maksiat, lupa kepada Allah. Makanya Allah kasih bencana musibah kepada kita. Allah sudah bilang di Al-Quran, yakni ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, apa-apa yang menimpa kalian daripada musibah, daripada bala, daripada bencana, itu akibat perbuatan tangan kalian. Makanya kalau Allah kasih gempa bumi, kalau Allah kasih banjir, Allah kasih tsunami, Allah kasih longsor, jangan bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa kau berikan kami gempa bumi? Ya Allah, kenapa kau berikan tsunami? Kenapa kau berikan banjir? Kenapa kau berikan kebakaran? Jangan bertanya kepada Allah, tapi tanyakan kepada diri kita, tanyakan kepada diri saya, Bahari Muslim, tanyakan kepada anak-anak muda kita, tanyakan kepada orang tua kita, tanyakan kepada para tokoh masyarakat kita, tanyakan kepada para ulama-ulama, tanyakan kepada para ustaz, para kiai, para habaib, tanyakan kepada para pemuka-pemuka agama, tanyakan kepada para pemimpin-pemimpin majelis taklim, tanyakan kepada takmir-takmir masjid, tanyakan kepada para penghafal-penghafal Al-Quran, tanyakan kepada para ulamanya, para kiainya, para habaibnya, tanyakan kepada para pejabatnya, para aparatnya, tanyakan kepada para pemerintahnya, tanyakan kepada para penegak hukumnya, dari RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, tanyakan kepada mereka semua perbuatan dosa apa, perbuatan maksiat apa yang mereka lakukan, ketaatan apa yang mereka tinggalkan sehingga mengundang bala bencana dari Allah bagi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, saudara-saudara. Jangan bertanya kepada Allah, tapi tanyakan kepada para ulama-ulama kita, tanyakan kepada ustadznya, kiainya, habaibnya. Kenapa para ulama-ulama yang jadi ulama-ulama dunia? Kenapa para ulama-ulamanya jadi para penjilat pemerintah, jadi para penjilat-penjilat pejabat, penjilat-penjilat aparat? Tanyakan kepada para ulamanya. Kenapa para ulama yang jadi ulama-ulama dunia, jadi ulama-ulama kontrak, jadi ulama-ulama amplop? Tanyakan kepada para ulamanya. Kenapa menukar kehidupan akhiratnya demi kepentingan dunianya? Kenapa menjual ayat-ayat Allah demi kepentingan perutnya? Tanyakan kepada para ulama. Kenapa jadi kera-kera bersorban? Tanyakan kepada para pejabatnya, para aparatnya, para pemerintahnya. Berapa banyak uang rakyat yang kalian makan? Berapa banyak uang rakyat, harta rakyat kalian yang kalian korupsi, yang kalian curi? Kenapa keadilan tidak kalian tegakkan? Kenapa rakyat tidak kalian sejahterakan? Kenapa rakyat kalian dustakan? Tanyakan kepada mereka, para ulama, para pejabat. Sebab hanya dua ini, saudara-saudara. Bagus buruknya bangsa, baik rusaknya negara,
tergantung dua ini, pejabat dan ulama. Ulamanya rusak, pejabatnya rusak, maka jangan harap bangsa dan negara kita akan baik. Ulama rusak, pejabat rusak, maka pasti negara kita bakal rusak, saudara. Oleh karena itu, pada kesempatan